Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Wedya Nirwananto. Pada pertemuan kali ini, saya akan sharing pengalaman mengenai strategi maintenance alat berat dalam program analisa pelumas. Pada sesi-sesi sebelumnya, kita telah bahas bahwa konsep dasar strategi maintenance untuk mencapai high availability alat dengan biaya yang wajar tentunya harus dengan strategi maintenance yang tepat. Strategi maintenance seperti apa agar availability alat tinggi dengan biaya yang wajar? Ada strategi 4 strategi yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah preventive maintenance atau sistem pencegahan. Yang kedua, predictive maintenance atau sistem penganalisaan. Yang ketiga, corrective maintenance atau sistem perbaikan. Dan yang keempat adalah reduce cost. Pada sesi sebelumnya kita telah bahas mengenai preventive maintenance. Dan pada sesi kali ini kita akan bahas mengenai predictive maintenance. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Dalam predictive maintenance ada 3 program yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah program perawatan tire, yang kedua program perawatan undercarriage, dan yang ketiga adalah program analisa pelumas. Pada sesi-sesi sebelumnya kita telah bahas mengenai program perawatan tire dan program perawatan undercarriage. Dan pada pertemuan kali ini kita akan sharing mengenai program analisa pelumas. Konsep dasar program analisa pelumas. Dengan kita melakukan program analisa pelumas, maka kita bisa mengetahui senyawa dan kandungan partikel yang ada pada oil pelumas komponen tersebut. Dengan kita bisa mengetahui senyawa dan kandungan partikel yang ada pada oil pelumas komponen tersebut, maka kita bisa menganalisa tingkat kausan part bagian dalam komponen tersebut. Dengan kita bisa menganalisa tingkat kausan part bagian dalam komponen tersebut, maka kita bisa memprediksi kapan akan terjadinya kerusakan pada komponen tersebut. Dengan kita bisa memprediksi kapan akan terjadi kerusakan komponen tersebut, maka kita bisa membuat schedule repair maupun maintenance-nya, sehingga availability unit akan naik dan tentunya juga akan reduce cost. Fungsi dilakukan program analisa pelumas. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kausan bagian dalam komponen secara lebih dini. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Yang ketiga, untuk merencanakan schedule perbaikannya. Apa yang harus dilakukan dalam program analisa pelumas? Yang pertama adalah pengambilan oil sample pada komponen yang dianggap vital seperti pada engine, pada transmission, pada final drive, pada hidrolik, dan pada komponen lain yang dianggap perlu. Yang kedua, oil sample dikirim ke laboratorium oil analysis untuk dianalisa kandungan partikel, jenis partikel, dan tingkat kontaminasi dalam kandungan oil pada komponen tersebut. Yang ketiga, cara pengambilan oil sample harus bersih dan terhindar dari kontaminasi baik debu maupun air. Kapan dilakukan pengambilan oil sample? Pengambilan oil sample dilakukan setiap 500 jam operasi unit dan pengambilan oil sample dilakukan pada saat bersamaan unit dilakukan periodic service maintenance, penggantian oli dan filter-filter. Oil sample yang diambil pada komponen engine, pada transmission, pada differential, pada final drive, pada hidrolik, dan pada komponen lain yang dianggap perlu. Alur program analisa pelumas. Dari hasil laboratorium analisa pelumas, kita bisa mengetahui kondisi tingkat kausan komponen bagian dalam.
Apakah hasilnya normal? Kalau hasilnya normal, maka maintenance rutin tetap dijalankan. Apabila hasilnya tidak normal, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan dan buat schedule perbaikannya. Cara pengambilan oil sample. Yang pertama, unit dihidupkan sekitar 5 menit agar oli pelumas bersirkulasi. Yang kedua, pengambilan oil sample harus dari tempat komponen yang akan diambil oil sampelnya. Yang ketiga, botol oil sample dan oil sample yang diambil harus bersih dan tidak boleh terkontaminasi air, debu maupun kotoran lain. Yang keempat, setiap pengambilan sampel oil harus dilampirkan data-data yang jelas seperti nomor seri unit, hour meter unit, merek oli dan viskositas oli, umur pakai oli yang diambil sampelnya, dan juga nama komponen yang diambil sampelnya. Di sini adalah contoh hasil lab analisa pelumas pada komponen engine. Pada hasil analisa pelumas ini yang dicantumkan adalah hanya kode-kode kimianya saja. Misalkan seperti Fe atau kandungan besi berapa, Cu atau tembaga berapa mikron, Al atau aluminium berapa, dan seterusnya. Dan di sini akan diberikan evaluasi kode. Evaluasi kode ini ada bila N artinya normal, bila evaluasi kodenya B artinya attention atau perhatian, bila evaluasi kodenya C artinya urgent atau mendesak, dan bila evaluasi kodenya X maka artinya unit agar di stop untuk dilakukan perbaikannya. Arti evaluasi kode pada hasil laboratorium analisa pelumas. Bila hasilnya evaluasi kode N artinya normal, artinya unit kondisinya normal dan siap operasi. Pelaksanaan maintenance berjalan normal artinya. Apabila evaluasi kode B artinya attention, artinya unit bisa dioperasikan namun perlu lebih perhatian pada pelaksanaan maintenance-nya. Dan apabila hasil evaluasi kode C artinya adalah urgent atau mendesak, unit sebelum dioperasikan agar dilakukan repair atau adjustment terlebih dahulu pada komponen tersebut. Dan apabila hasil evaluasi kode X, maka kondisi pada komponen tersebut tidak normal, sehingga unit tidak boleh dioperasikan dan harus dilakukan perbaikan sesuai analisa hasil lab tersebut. Hubungan kandungan partikel pada hasil analisa pelumas dengan tingkat keausan komponen pada inner part atau komponen bagian dalam. Apabila Fe atau iron atau besi kandungannya tinggi pada komponen engine, ini indikasinya bahwa inner part bagian engine sudah mengalami keausan pada liner silinder, pada cylinder head, pada ring piston, pada bearing, pada valve cylinder head mechanism, pada pin piston, pada camshaft, pada crankshaft, pada gear, pada oil pump, maupun pada crankshaftnya. Apabila hasil analisa pelumas Fe atau besi kandungannya tinggi pada komponen transmisi, maka indikasinya terjadi keausan inner part pada gear, displate, housing bearing, brake, band, shift spool, gear pump, PTO, dan pin. Apabila hasil analisa pelumas Fe atau besi kandungannya tinggi pada hidrolik, indikasinya terjadi keausan pada motor pump, pada fans, pada piston, pada gear, pada silinder bore and rod, pada bearing valve, dan pada housing pump. Apabila hasil analisa pelumas Fe atau besi kandungannya tinggi pada komponen final drive, indikasinya adalah terjadi keausan pada gear, pada bearing, pada shaft, dan pada housing. Apabila hasil analisa pelumas kandungan Cu atau
copper atau tembaga kandungannya tinggi pada komponen engine, ini indikasinya sudah terjadi kausan pada camshaft bushing, pada oil cooler, pada bushing upper connecting rod, pada bushing oil pump, pada bushing rocker arm, dan pada bushing governor. Apabila hasil analisa pelumas CU atau tembaga kandungannya tinggi pada komponen transmisi, maka indikasinya terjadi kausan pada disklat, pada steering disc, pada thrust washer, dan pada bushing. Apabila hasil analisa pelumas CU atau tembaga kandungannya tinggi pada komponen hidrolik, indikasinya terjadi kausan pada pump, pada thrust plate, pada piston pump, pada bushing cylinder gland guide, dan pada oil cooler. Dan apabila hasil analisa pelumas CU atau tembaga kandungannya tinggi pada final trap, indikasinya mulai terjadi kausan pada bushing dan thrust washer. Apabila hasil analisa pelumas kandungan Al atau aluminiumnya sangat tinggi pada engine, indikasinya sudah terjadi kausan pada piston, pada connecting rod bearing, pada main journal bearing, pada oil pump bushing, dan pada thrust bearing. Dan apabila hasil analisa pelumas kandungan Al atau aluminiumnya tinggi pada komponen transmisi, indikasinya terjadi kausan pada oil pump, pada thrust washer, maupun pada bushing. Apabila hasil analisa pelumas kandungan Al atau aluminiumnya tinggi pada komponen hidrolik, indikasinya terjadi kausan pada pump atau motor housing cylinder gland. Dan apabila hasil analisa pelumas kandungan Al atau aluminiumnya tinggi pada komponen final trap, indikasinya terjadi kausan pada thrust washer. Apabila hasil analisa pelumas kandungan Cr atau kromium sangat tinggi pada engine, indikasinya terjadi kausan pada ring, pada roller atau taper bearing, pada liner cylinder, dan pada exhaust valve. Dan apabila hasil analisa pelumas kandungan Cr atau kromiumnya tinggi pada komponen transmisi, indikasinya terjadi kausan pada roller atau taper bearing dan pada oil cooler. Apabila hasil analisa pelumas kandungan Cr atau kromiumnya tinggi pada komponen hidrolik, indikasinya terjadi kausan pada rod cylinder dan spool counter valve. Dan apabila hasil analisa pelumas kandungan Cr atau kromiumnya tinggi pada komponen final trap, indikasinya terjadi kausan pada roller atau taper bearing. Apabila hasil analisa pelumas kandungan Sn atau tin atau timah kandungannya tinggi pada komponen engine, indikasinya sudah terjadi kausan pada piston, pada metal bearing, dan pada bushing. Dan apabila hasil analisa pelumas kandungan Pb atau lead atau timah hitam kandungannya tinggi pada komponen engine, indikasinya sudah mulai terjadi kausan pada bearing metal. Apabila hasil analisa pelumas kandungan Si atau silikon kandungannya tinggi pada komponen engine, indikasinya sudah terjadi kausan pada sealant dan kemungkinan kemasukan debu. Dan apabila hasil analisa pelumas kandungan Si atau silikonnya tinggi pada komponen transmisi, indikasinya bahwa mulai terjadi kausan pada disc lining. Dan apabila hasil analisa pelumas kandungan Si atau silikonnya tinggi pada komponen hidrolik, indikasinya mulai terjadi kausan pada sealant dan kemasukan debu. Dan apabila hasil analisa pelumas Si atau silikon kandungan tinggi pada final trap, indikasinya kemasukan debu. Di sini ada beberapa contoh kasus. Apabila hasil analisa pelumas pada komponen engine evaluasi kode C atau origin sampai 3 kali pengambilan oil sampel dikarenakan kandungan Al atau aluminiumnya sudah tinggi di ambang batas, dan setelah dilakukan pembongkaran pada engine tersebut ternyata
kondisi connecting root bearing sudah mulai mengalami kausan. Contoh berikutnya adalah hasil analisa pelumas pada komponen engine evaluasi kode X tidak normal dikarenakan kandungan Al atau aluminiumnya sangat tinggi, jauh di atas ambang batas. Dan setelah dilakukan pembongkaran pada engine tersebut, ternyata main journal bearing sudah mengalami kausan yang berlebihan, sehingga sampai kelihatan kemerah-merahan ini. Nah, apabila ini dioperasikan terus, kemungkinan engine akan bisa mengalami jam. Contoh berikutnya adalah hasil analisa pelumas pada komponen final drive unit dump truck. Evaluasi kode C atau urgent sampai 3 kali pengambilan oil sampel dikarenakan Fe atau iron sudah sangat tinggi di ambang batas. Dan setelah dilakukan pembongkaran pada final drive tersebut, ternyata kondisi salah satu outer bearing kondisinya piting-piting ya. Jadi ini bopeng-bopeng dan lapisan pengeras pada bearing sudah mulai aus. Ini contoh berikutnya adalah hasil analisa pelumas pada komponen final drive unit bulldozer. Evaluasi kode X tidak normal sampai 2 kali pengambilan oil sampel dikarenakan kandungan Fe atau iron atau besi sangat tinggi, jauh di atas ambang batas. Dan setelah dilakukan pembongkaran pada final drive tersebut, ternyata kondisi salah satu gear sudah terjadi kausan yang sangat ekstrim. Di sini gear mengalami baret-baret dan sudah mengalami kausan. Demikianlah sharing pengalaman ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Dan apabila teman-teman merasa ini berguna, tolong like dan komennya. Sebelum kita akhiri pada pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.